Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Masih tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 menggali pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya sebagai berikut. 1. Apa? Apa untuk menanyakan benda atau peristiwa. 2. Di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. 3. Kapan? Kapan untuk menanyakan waktu. 4. Siapa? Siapa untuk menanyakan tokoh. 5. Mengapa? Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. 6. Bagaimana? Bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. 7. Berapa? Berapa untuk menanyakan jumlah. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Tersirat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Coba kita baca dulu teks berikut, judulnya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk menjadi raja, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tetangga berjalan baik. Hal ini dikarenakan sikap bijaksana dan perhatian oleh raja kepada rakyatnya. Untuk meningkatkan hasil pertanian rakyat yang tinggal di daerah pedalaman, Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan tanggul dan saluran air untuk irigasi. Selain menjadi kerajaan maritim, Majapahit juga menjadi kerajaan agraris. Artinya, sebagian besar rakyat hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Dari teks berikut, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, siapa nama raja keempat kerajaan Majapahit? Coba kita cari di dalam teksnya. Apa jawabannya? Ya, betul, Hayam Wuruk. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap Hayam Wuruk kepada rakyatnya? Sudah ada yang menemukan jawabannya?
Ya, betul. Jawabannya bijaksana dan perhatian. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan Hayam Wuruk untuk meningkatkan hasil pertanian rakyatnya yang tinggal di daerah pedalaman? Ada yang sudah menemukan jawabannya? Ya, betul. Jawabannya membuat bendungan tanggul dan saluran air untuk irigasi. Dari 3 pertanyaan ini, jawabannya semua tersurat karena jawabannya sudah ada pada kalimat-kalimat di dalam teks. Selanjutnya, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Baik, selanjutnya menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks bacaan. Nah, perhatikan teks berikut ini. Judulnya Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun pada tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilan pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Dari teks ini, kita dapat menemukan informasi-informasi penting. Informasi penting yang bisa kita ambil dari teks di atas adalah nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab. Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772 dan wafat tahun 1864 di usia 92 tahun. Yang selanjutnya, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien.
Berikut contoh peta pikiran. Ini contoh peta pikiran tentang Sultan Hasanuddin. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting yang kita temukan dalam bentuk diagram seperti ini. Mulai dari nama tokoh, kerajaan yang dipimpin, julukan tokoh, daerah asal tokoh, perjuangan yang dilakukan tokoh, dan perjanjian yang dibuat. Dengan membuat peta pikiran, kita lebih mudah memahami suatu teks. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.